Shalom. Saat kita berjumpa pertama kali di tahun 2021 ini, kami sekeluarga menyampaikan selamat tahun baru 2021 bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara di saat mendengarkan sabdanya hari ini. Amin. Firman Tuhan khotbah pada minggu pertama setelah Epifanias, penampakan atau Hapapatar, minggu tanggal 10 Januari 2021, diambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan bahan bacaan diambil dari Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11 dengan tema muliakan Tuhan dalam kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, terus terang saya sangat tersentuh saat mendengar bahkan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mengapa saudaraku? Karena terus terang lagu ini atau lirik lagu ini menggambarkan kekaguman kita bersama penulis Gustav Bobek yang begitu terkagum kepada Allah ketika melihat ciptaan Tuhan, melihat alam semesta, melihat danau Toba, melihat hutan-hutan laut dan segala sesuatu yang begitu menakjubkan. Biasanya memang banyak orang merasakan kekagumannya lebih dekat kepada Tuhan ketika berada di alam yang indah dibandingkan dalam suasana alam yang porak-poranda karena bencana. Sementara itu kita tahu bahwa akhir-akhir ini melalui media massa dan media elektronik, ya, di berbagai belahan bumi ini telah diberitakan adanya badai, adanya banjir bandang, angin puting beliung, bahkan juga gempa bumi dan COVID-19 dan lain-lain yang sangat-sangat menakutkan dan membuat manusia gemetar bahkan panik. Oleh karena itu, berbagai negara telah berupaya untuk mengantisipasi dan bagaimana cara menanganinya agar tidak berdampak buruk bagi manusia. Tetapi saudaraku, ada yang sungguh menarik dengan Mazmur 29 ini. Karena kita diajak untuk melihat penampakan kuasa, kebesaran, kedahsyatan Tuhan lewat unsur-unsur alam, bahkan lewat badai sekalipun. Sehingga pemazmur mengajak umat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan atau berdoksologi dengan tema muliakan Tuhan dalam kekudusan. Daud dan pemazmur mengajak kita dan seluruh ciptaan Tuhan tunduk, menyembah dan memuliakan Tuhan dalam kekudusan. Mengapa kita harus memuliakan Tuhan, berhiaskan kekudusan? Mari kita perhatikan
secara bersama-sama. Yang pertama, karena memang Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Kudus. Saudaraku, seruan sujud menyembah dan memuliakan Tuhan atau berdoksologi pertama-tama mengajak para penghuni sorga. Ada yang menafsirkan itu bala tentara sorga atau para malaikat. Tetapi juga ada yang menafsirkan itu adalah anak-anak Tuhan atau umat Tuhan atau umat Israel. Dan jika disebut sebagai anak-anak Tuhan dalam perjanjian baru, dalam Yohanes 1 ayat 12, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah disebut apa? Anak-anak Allah. Berarti saudaraku, penghuni surga, para malaikat, juga umat Israel, dan kita seluruh orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus diajak, diundang untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, berdoksologi, berhiaskan kekudusan. Saudaraku, berhiaskan itu biasanya identik dengan apa? Emas, perak, dan juga permata. Bisa juga dengan memakai baju-baju yang mewah, yang berharga, atau memakai jam tangan, cincin, atau sepatu, atau segala aksesoris manusia yang yang sangat-sangat berharga. Makanya saudaraku, memang ada beberapa orang yang datang beribadah ke gereja, katanya ya, seperti toko emas berjalan, mau memamerkan bajunya, memamerkan segala yang ada padanya untuk beribadah. Dan rupa-rupanya saudaraku, firman Tuhan katakan di sini itu tidak berkenan kepadanya. Justru yang berkenan di hadapan Tuhan saat kita beribadah kepadanya adalah apa? Berhiaskan kekudusan. Mengapa? Karena memang Allah kita adalah Allah yang kudus, bahkan Allah yang sungguh-sungguh maha kudus. Saudaraku, kudus artinya tidak cemar, tidak bernoda. Makanya saat kita beribadah, entah di gereja atau saat live streaming di rumah-rumah atau di mana-mana kita sekarang beribadah, berdoa secara pribadi atau secara kelompok atau bersama keluarga, firman Tuhan katakan di sini, janganlah datang dengan hati dongkol, iri hati, dendam, sakit hati, dan juga menyimpan kesalahan orang. Bahkan juga jangan piktor alias apa? Pikiran kotor. Jangan datang penuh kekecewaan, penuh ketidaktulusan dan ketidakjujuran. Tapi datanglah, dikatakan sini, datanglah penuh dengan hati yang bersih, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan juga kata datanglah beribadah, berhiaskan kekudusan, itu juga berarti ampuni dulu kesalahan orang lain. Berdamai dulu dengan saudaramu, berdamai dulu dengan orang-orang yang telah saling sakit menyakiti, supaya Tuhan bisa engkau hampiri, karena Dia rindu engkau adalah orang-orang yang bersih hati. Untuk itu saudara-saudara, sebelum kita berdoa, sebelum kita berdoksologi, memuliakan dan menyembah Tuhan, mulailah melakukan refleksi diri atau introspeksi diri, menguji hati. Katakan, selidikilah hatiku, ya Tuhan, apakah berkenan kepadamu? Apakah saat kita beribadah, datang ke hadiratnya, datang ke pelataran Tuhan, sudah suci hati dan bersih hati? Dan jika belum, berdoalah saudara. Mohon pengampunan Tuhan dan kekudusan dari Tuhan atas hatimu, atas seluruh hidupmu, supaya ibadahmu berkenan kepada Dia. Hati yang sungguh-sungguh datang dan remuk hati, hati yang sungguh-sungguh, yang betul-betul ada di dalam Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Yang kedua, mengapa kita memuliakan
Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, agung, mulia, melebihi segala-galanya. Saudaraku, coba saudara perhatikan bahwa sang pemazmur juga merasakan keagungan Tuhan ketika melihat alam semesta ini. Perhatikan kata yang dipakai sang pemazmur dalam memasukkan unsur-unsur semesta ini seperti air, guntur, pohon, gunung, padang gurun, rusa betina, hutan, dan bahkan air bah. Dan dalam karya penciptaan, jika kita perhatikan dalam Kejadian 1, di sana bahwa saat Allah bersabda, maka semuanya jadi. Dan dalam Mazmur ini, kuasa firman dinyatakan lebih eksplisit sebagai apa? Suara Tuhan. Suara yang menggelegar itu mampu rupanya membuat unsur-unsur alam semesta yang menakutkan bagi manusia ini tunduk dan taat. Tidak hanya itu, saudaraku, di sini diungkapkan bahwa air yang oleh orang-orang masa dulu sebagai kuasa kekacauan, ayat 3 dan ayat 10a, gunung-gunung yang dipercayai sebagai tempat bersemayam dewi dewa, ayat yang ke-6, dan padang gurun yang diyakini sebagai tempat roh-roh jahat, ayat yang ke-8. Di sini tidak berdaya menghadapi sang pencipta yang maha kuasa besar dan maha mulia itu. Melalui puisi yang menimbulkan rasa hormat dan nyanyian pujian ini menunjuk pada badai sebagai bukti lain dan kemuliaan Allah. Sekali lagi, badai ini menjadi bukti dari kemuliaan Allah. Kita melihat bahwa dengan penuh keyakinan pemazmur menceritakan kemahakuasaan Allah atas semuanya itu. Dan jika kita perhatikan dalam Mazmur yang lain, jarang seperti ini. Hanya Mazmur 29 inilah yang dapat memperlihatkan kemahakuasaan Allah dan juga tanda kehadiran Allah lewat alam semesta, bahkan lewat badai sekalipun. Makanya ditutupnya dengan kata hormat, artinya semuanya harus tunduk, harus menyembah, harus mengagungkan Tuhan, ayat 9. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui unsur-unsur alam semesta ini, suara, kehadiran, dan karya Tuhan dirindui pemazmur dapat dirasakan dan dialami oleh umat Tuhan. Inilah yang dalam bahasa teologis disebut sebagai apa? Teopani. Atau theos, itu artinya Allah, dan juga pania, itu disebutkan dengan paneia, penampakan Allah. Dan minggu ini adalah minggu Epifania, penampakan Hapapatar. Dan dalam teks kita ini, Hapapatar, penampakan Allah dalam badai. Keagungan Tuhan melalui semesta dan juga unsur-unsur yang lainnya, walaupun itu berbentuk badai. Memang ini, saudaraku, sangat sulit, karena biasanya badai identik dengan ketakutan dan kerusakan. Tetapi sekali lagi, badai besar sekalipun, yang menakutkan sekalipun, yang merusak sekalipun, harus tunduk taat kepada Allah yang menciptanya. Kita masih ingat pasti saat umat Tuhan keluar dari Mesir, ada Laut Merah yang harus mereka lalui. Dan oleh kuasa Allah yang maha besar, laut itu menjadi apa? Jalan raya bagi umat Israel. Saudara juga masih mungkin ingat saat murid-murid Tuhan Yesus ada dalam badai di Danau Galilea.
ada goncangan, ada puting beliung, ada ketakutan yang begitu luar biasa. Tapi hanya kata diam, kata Yesus, maka semuanya menjadi reda. Saudaraku, jika kita perhatikan sebenarnya dalam firman Tuhan, kalau kita baca Alkitab, masih banyak sebenarnya fenomena-fenomena alam yang, atau unsur-unsur alam yang menakutkan ini. Tunduk taat kepada Tuhan kita dan kepada kuasanya. Saudaraku, sepatutnya lah, sebagaimana alam semesta dan segala unsur-unsurnya atau badai sekalipun tunduk pada kedaulatan Tuhan, Sang Raja, Sang yang Maha Kuasa itu. Demikian seharusnya dan sepatutnya kita, umat Tuhan juga, tunduk taat kepada Tuhan. Dan ketundukan kita itu sepatutnya, seharusnya terwujud dalam bentuk ketaatan dalam berbagai aspek. Selain itu, saudaraku, sepatutnya lah setiap saat, setiap hari kita semakin memuji, semakin memuliakan, mengagungkan Tuhan yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Mulia, Maha Agung. Karena Dia adalah Allah yang patut kita muliakan dalam kekudusan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita memuliakan Tuhan penuh dengan kekudusan? Karena Tuhan Allah yang kita sembah itu bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Dalam ayat 10-11 berbunyi, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Coba saudara perhatikan kalimat yang sederhana. Suara Tuhan di atas air, ayat yang ketiga. Dan dilanjutkan dalam ayat 10 ini, Tuhan bersemayam di atas air bah, air yang besar. Ini berarti bicara tentang supremasi Yahweh. Tuhan kita berada atas air, atas alam semesta dan unsur-unsur yang lain. Allah yang kita sembah itu harus menaklukkan air bah sekali, tsunami sekalipun, saudaraku. Saudara, tidak hanya itu, saudaraku. Jika kita perhatikan dalam 11 ayat ini, kita menemukan 18 kali kata Tuhan di tempat ini, menunjukkan betapa dahsyatnya dan besarnya kuasa dan kemahakuasaan Tuhan sebagai Raja yang berkuasa atas alam semesta dan unsur-unsur alamnya ini. Dialah Tuhan, Raja di atas segala raja. Tuhan yang berkuasa dalam kerajaannya sepanjang masa. Dan saudaraku, luar biasanya, Sang Pemazmur mengungkapkan di sini, menyatakan Allah yang berkuasa, Allah yang maha besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. Allah yang kita banggakan dalam nama Yesus Kristus ini adalah Tuhan yang memberi kita apa? Kekuatan. Tidak hanya kekuatan, tapi juga keselamatan. Tidak hanya keselamatan, tapi juga sukacita dan damai sejahtera. Bahkan Tuhan yang kita sembah ini adalah Allah yang mau memberkati kita penuh dengan sejahtera untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam lebih kurang 10 bulan ini, karena COVID-19, cara kita beribadah, cara kita menghormat, memuliakan Tuhan telah berubah. Biasanya kita melakukan ibadah di gedung gereja, lengkap dengan musiknya atau alat-alat yang luar biasa mungkin. Atau di gedung-gedung yang mewah, atau ruangan yang nyaman bersama saudara-saudara kita yang seiman. Sekarang kita beribadah secara live streaming, ibadah secara daring melalui internet di rumah kita masing-masing atau di tempat di mana kita berada. Bisa juga itu perasaan kita kurang srek
atau mungkin greget atau apalah itu ya. Pokoknya ada sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak cocok. Tapi saudaraku, esensi dari ibadah sejati itu dimulai dari Tuhan, bukan masalah perasaan kita. Jadi bukan soal manusia, tapi soal Tuhan yang memulai, Tuhan yang berada, Tuhan yang empunya ibadah kita. Kita hanya meresponi kedahsyatan dan kemegahan karyanya. Ibadah yang sejati dapat dimaknai sebagai penyembahan yang memancarkan rasa hormat, rasa kagum kita kepada Tuhan dengan ungkapan syukur dan ketulusan hati di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan. Di sini yang diperlukan adalah sikap hati kita, sikap kita di hadapan Tuhan yang maha mulia itu. Jadi itu bukan masalah di mana kita berada dan berapa orang kita yang sedang beribadah. Dan itulah yang diungkapkan oleh Mazmur 29 ini. Kita semua, baik penghuni sorga, baik umat Israel, baik kita orang-orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan untuk apa? Diundang untuk berdoksologi, diundang untuk mengagungkan, memuliakan Allah penuh dengan kekudusan. Tidak hanya penghuni sorga, saudara, kita semua anak-anaknya, supaya apa? Bisa dapat merasakan bahwa Allah kita itu Allah yang maha besar, maha mulia, maha agung, maha kudus, tapi juga maha hadir dan maha gadis, maha hadir. Selain itu, kita melihat bahwa alam semesta dan unsur-unsurnya yang menakutkan dan menggemparkan harus tunduk, hormat, dan juga memuliakan Tuhan. Menarik saudaraku, jika kita mengaitkan juga Mazmur 29 ini dengan perjanjian baru, dan hebatnya di mana teks khotbah kita ini ditaruh pada minggu pertama Epifania, penampakan Hapapatar. Karena dalam bacaan kita tadi dalam Markus 1 ayat yang ke-11, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara yang terdengar dari sorga berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kepada Yesus telah diberikan segala kuasa, hormat, kemuliaan. Dan baginya lah kemuliaan, hormat, sembah sujud kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saya percaya saudaraku, karena biasanya orang yang berdoksologi, orang yang memuliakan dan mengagungkan Tuhan akan meluap dengan hati penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, sehingga merindu agar semakin banyak orang, bahkan alam semesta ini memuji dan memuliakan Tuhan. Berbahagialah saudaraku kita, orang-orang yang percaya ini, orang-orang yang sudah dilawat Tuhan dan diundang Tuhan ini untuk menyembah, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Karena Dia memberi kekuatan, memberi keselamatan, memberi kita sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kasih-Nya terus melimpahi kita hari demi hari. Dan saya percaya juga melimpahi kita di tahun 2021 ini. Mari saudaraku, Tuhan ajak kita memuliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan, berhiaskan kekudusan. Karena apa tadi? Karena Allah kita Allah yang maha kudus. Yang kedua, karena Allah kita Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang maha mulia, Allah yang berkuasa, Allah di atas segala-galanya. Dan karena Allah kita Raja di atas segala raja, yang bersemayam atas segala sesuatu. Dialah Tuhan yang menyertai, memelihara, menjaga, dan memberkati kita pada tahun 2021 ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.